بسم الله الرحمن الرحيم. Wadduha, demi waktu duha, atau demi waktu matahari naik sepengelahan, itu naik waktu duha. Wallaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan tidak pula membenci kamu. Lal akhiratu khairun laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan apa yang akan Tuhan berikan itu, wala saufa yu'tika, memberikan karunia-Nya kepadamu, maka kamu harus ridha dengan karunia tersebut. Alam yajidka yatiman fa'awa, apakah kamu tidak melihat bagaimana kami mendapatkan kamu dalam keadaan anak yatim, lalu fa'awa, dia Allah melindungimu. Wajadaka dhalan fahada, dan mendapati kamu dhalan, dalam keadaan bingung, tidak ada ilmu, fahada, maka berikan dia ilmu, pengetahuan, petunjuk. Wajadaka ailan fa'aghna, dan mendapati kamu ailan dalam keadaan miskin, kekurangan, fa'aghna, maka dia mencukupkan kamu. Fa'amal yatima fala takhar, oleh karena itu kalau ada anak yatim maka janganlah kamu bertindak yang sewenang-wenang. Wa masaila fala tanhar, dan apabila ada orang yang meminta-minta, janganlah kamu tanhar, menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan atas apa nikmat aku berikan kepada engkau maka sebutkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Wadduha, surah yang memberikan kita gambaran sebetulnya bagaimana kita bersikap di dalam hidup. Kita mau bicara kepada Wadduha wallaili idza saja, dua keadaan di mana manusia harus mempergunakan sebaik-baiknya waktu duha dan waktu malam. Karena duha adalah waktu bekerja, wallail waktu kita beristirahat, bekerja dengan betul, beristirahat dengan betul. Kalau Anda hidup dengan betul, hidup dengan petunjuk Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kalau Anda sehidup dengan betul, dengan petunjuknya, wa ma qala, dan Tuhan tidak akan pernah membenci Anda. Walaupun Anda akan dihina, walaupun Anda akan dibenci oleh orang manusia, tapi Tuhan selama Anda hidup dengan petunjuknya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, dan Tuhan tidak akan pernah membenci Anda. Al-akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka saya keheran kenapa dalam terjemahan yang ada ini daripada terjemahan yang beredar di masyarakat, dan akhir itu lebih baik daripada ula, permulaan. Jadi orang tidak bisa memahami dengan langsung. Maksudnya lah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ini maksudnya, tapi terjemahannya akhir ula. Ini kadang-kadang menerjemahkan Quran tanpa maksudnya. Contoh dia itu. Harusnya diterjemahkan, dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu harusnya menerjemahkannya. Maka kadang-kadang saya terjemahan itu tidak memberikan makna kadang-kadang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini juga maksud wala saufa, apa saja, yu'tika, yang akan Tuhan berikan kepada engkau setelah engkau bekerja keras, setelah engkau bersungguh-sungguh di dunia ini, maka sikap engkau fatarda, maka ridho kepada apa yang Tuhan berikan. Tapi saya juga ada terjemahannya, apakah apa yang Tuhan berikan kepada kamu, maka kamu menjadi puas. Kalimat puas dengan kalimat ridho jauh berbeda. Tardo itu ridho dengan merasa tenang dengan Allah.
maka fatardah. Baru Allah ceritakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukti Allah tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah meninggalkan Muhammad. Lam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu anak yatim? Maka Allah melindungi engkau. Itu bukti mawadda'aka rabbuka. Wajadaka dalan fahada. Dulu engkau tidak ada ilmu, tidak tahu apapun. Fahada, Allah berikan engkau petunjuk. Itu bukti mawadda'aka rabbuka. Wajadaka ailan fa'aghna, juga dulu Anda didapati Anda itu miskin, kurang harta. Fa'aghna, kami kayakan, kami cukupkan. Juga bukti Allah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebab itu, apa sikap orang yang dah dapat harta, dah dapat kekayaan, dapat sebuah perlindungan? Fa'amal yatima fala tanhar. Kalau itu anak yatim di depan Anda, jangan Anda bersenang-wenang. Wa masail, ada orang bertanya tentang sesuatu. Fala tanhar, jangan Anda hardik dia. Karena dia ingin bertanya, ingin tahu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan apa yang Tuhan beri waktu Anda kata Anda miskin, Allah kayakan. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda dengan harta kekayaan semuanya, fahaddis, buatlah sesuatu yang untuk bersyukur kepada nikmat tersebut. Ini pun banyak salah dipahami. Kalimat fahaddis menyebut maka cerita kemana-mana. Bukan ceritanya. Berbuat sesuatu untuk mensyukuri nikmat. Bukan bercerita tanpa bersyukur. Kadang-kadang terjemahan itu tidak memberikan poin utama. Harus ayat sangat penting sebetulnya. Data ayat, data surah namanya wadduha, ad-duha. Waw itu waw qasam, waw sumpah, maka namanya ad-duha. Ayat pertama wadduha, ada wawnya, tapi nama surah ad-duha, yaitu waktu duha, waktu matahari mulai naik. Ini surah turun di Makkah. Jumlah ayat, ini maaf, ada 11 sebetulnya, bukan 10. 11 ayat. Dan urutan ayat yang ke-11 juga. Kenapa setelah surah Iqra, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, itu bismil Al-A'la, An-Nasrah, Al-Asr, Al-Fajr, masuk wadduha. Apa kandungannya? Konsep memakan waktu, duha, konsep keyakinan perlindungan Allah pada orang beriman, ada konsep kerja, ada konsep pelayanan masyarakat, apa yang kita lakukan dengan masyarakat di sekitar kita sebetulnya. Adalah konsep daripada surah wadduha. Sebab turun ayat, kata Ibnu Abbas ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah, Jibril tidak punya Nabi selama beberapa hari, malah katanya ada beberapa bulan, ada yang katakan 3 bulan. Artinya tidak turun. Habis 10 surah yang turun tadi sampai surah Al-Fajr, ada senggang waktu berapa hari atau beberapa bulan yang Nabi tidak dapat wahyu, sehingga membuat Nabi gelisah, karena biasanya dapat kok nggak dapat. Ada apa ini terjadi? Sehingga orang-orang musyrik berkata, hai Muhammad, karena Nabi nggak dapat wahyu lagi, engkau telah ditinggalkan dan dibenci oleh Tuhan engkau. Hanya ada jarak antara wahyu dan tidak ada wahyu. Apa orang kafir katakan, hai Muhammad, Anda telah ditinggalkan oleh Tuhan Anda. Biasanya dapat surah, karena biasanya Nabi kalau dapat surah, orang-orang kafir pun akan mendengar. Oh, ada cerita baru. Tentu ada sekian lama tidak ada ayat yang turun satupun, dan sangat lama sehingga kata orang kafir, oh berarti Muhammad sudah dibenci sama Tuhannya. Buktinya wahyu tidak turun lagi. Oh, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan, kenapa enggak datang lagi wahyunya kepada dia? Tengok. Maka Allah berkata, wadduha wallali idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad tidak pernah dibenci oleh Tuhannya. Tuhannya tidak pernah meninggalkan Muhammad. Ini jawaban terhadap soal orang kafir kepada Nabi Muhammad. Imam Ahmad mengatakan, Rasulullah berkata, aku mendengar Junub berkata, Rasulullah sangat hati sedih sehingga suatu hari 2 malam tidak, kan enggak dapat wahyu tadi berapa lama, Nabi sedih. Hingga tahu seorang wanita berkata, hai Muhammad,
Ketika aku melihat setan, bagi mereka Muhammad juga ada setannya. Mereka ada setan, ada Tuhan mereka. Aku melihat setan, melainkan dia telah meninggalkanmu. Ya, artinya orang kafir mengatakan, oh Muhammad telah ditinggal oleh Tuhannya. Maka Allah mengatakan surat Wad-Duha untuk memberikan gambaran Muhammad tidak ditinggalkan Tuhannya, Muhammad tidak dibenci, tetap bersama kami. Maka karena gelisah Nabi itulah, sebetulnya gelisah karena Nabi kenapa? Bertanya kenapa belum turun wahyu, ada apa? Maka untuk menjawab, sebetulnya Nabi tidak perlu gelisah, tapi untuk menjawab orang kafir, untuk menjawab orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, dan tidak mungkin Nabi menjawab, Allah menurunkan surah langsung, karena ini urusan dengan Tuhan. Maka Wad-Duha, demi waktu duha, demi waktu duha. Maka Allah bersumpah dengan waktu duha. Kalau Imam Tarik itu masa waktu kita bekerja, mulai bekerja. Kata Imam Tarik, maksud duha itu bukan duha, huwa an-naharu kulluhu, semua hari siang sepenuhnya. Apa kata Rabi Isfahani dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran mengatakan, waktu duha adalah waktu naiknya matahari sampai tengah hari. Jadi waktu naik matahari sampai sebelum zuhur itu adalah waktu duha. Sampai tengah hari betul. Kalau lepas tengah hari itu dah bukan waktu duha. Ada bayangan waktu zuhur. Duha itu daripada pagi naik matahari sampai tengah matahari. Dan waktu itu dinamakan dengan nama waktu tersebut. Jadi duha itu waktu antara naik matahari sampai tengah hari. Itulah waktu duha. Secara waktu, nama ini belum ada pendapat kalimat duha. Duha dalam bahasa Arab. Maka kata-kata Wad-Duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Kenapa? Suatu yang Allah sumpah, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Berarti Allah bersumpah waktu duha, berarti suatu yang penting. Sebab waktu duha adalah waktu manusia beraktivitas untuk bekerja, mencari rezeki. Karena manusia juga punya kewajiban jadi khalifah Allah. Tengok. Maka hai manusia, ini waktu anda berbuat, ini waktu anda bekerja, inilah waktu duha, lakukan. Karena waktu duha sampai zuhur, waktu untuk bekerja, mencari rezeki yang halal, berbuat dalam melayani masyarakat, membangun, ini waktunya. Siapa dapat memakai waktu duha dengan baik, daripada lepas subuh sampai zuhur, dia akan menguasai dunia.